Satu pemain timnas terkapar di latihan perdana. Satu pemain terkapar pada latihan perdana timnas Indonesia di lapangan B Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 28 Mei 2024. Dia adalah Yance Sayuri PSE Makassar. Yance Sayuri tiba-tiba jatuh saat menjalani menu latihan jogging yang sudah dilewatinya beberapa putaran. Tim medis pun langsung menghampiri pemain berusia 26 tahun tersebut untuk memberikan perawatan. Yance terpantau diperban di bagian paha kirinya. Menuju keluar lapangan, Yance dibopong oleh tim medis timnas Indonesia. Yance yang cedera ketarik. Ucap Head of Medical Physiotherapy dan Doping PSSI, Dr. Syarif Alwi saat dikonfirmasi. Sejauh ini latihan perdana skuad Garuda baru diikuti 18 pemain dari 22 nama yang dipanggil. 4 nama yang masih absen adalah Jai Itjes Venezia FC, Pratama Arhan Suwon FC, Jordi Amat Johor Darul Ta'zim, dan Justin Hubner Cerezo Osaka. Elkan Bagot liburan ke Amerika resmi dicoret dari timnas. Elkan Bagot memilih liburan ke Amerika Serikat setelah dicueki Sinteyong jelang laga timnas Indonesia versus Irak dan juga Filipina. Terlihat di stories Instagramnya, ia berada di Times Square, New York City, Amerika Serikat. Keberadaannya di Amerika Serikat memastikan bek 21 tahun itu takkan disertakan Sinteyong untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Sekedar diketahui, Sinteyong mengumumkan 22 pemain yang disiapkan untuk menghadapi Irak dan Filipina pada hari Kamis 16 Mei. Dari 22 pemain yang dipanggil, tidak terdapat nama Elkan Bagot. Padahal, jika tidak mengalami cedera, bek Ipswich Town ini biasanya menjadi langganan dipanggil Sinteyong. Beberapa jam setelah 22 nama dirilis, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan akan ada penambahan 2 pemain lagi. Banyak pecinta sepak bola menilai slot 2 pemain itu akan diisi oleh Martin Paes dan Calvin Verdong. Namun, bukan tak mungkin kalau Elkan Bagot yang bakal mengisi salah satu slot tersebut. Hanya saja, unggahannya di Amerika Serikat memastikan bek berdarah Inggris itu takkan dipanggil Sinteyong untuk laga kontra Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Sebab pemusatan latihan timnas Indonesia saja sudah dimulai hari ini pada hari Selasa 28 Mei sore waktu Indonesia Barat. Lantas, kenapa Elkan Bagot tidak dipanggil untuk laga melawan Irak dan Filipina? Apakah karena kalah bersaing dengan Justin Hubner atau karena dia absen saat Indonesia membutuhkan tenaganya melawan Guinea? Pengamanan hotel timnas Indonesia diperketat. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menerangkan pengetatan pengamanan hotel tempat timnas Indonesia menginap adalah permintaan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurut pantauan cnnindonesia.com pada Senin 27 Mei di tempat penginapan timnas Indonesia, pihak keamanan hotel bersiaga di lobi utama hotel terutama di dekat meja resepsionis. Tak cuma pengamanan dari hotel, PSSI juga meminta bantuan kepolisian untuk mengawal Rizky Ridho dan kawan-kawan yang sedang berkumpul untuk bersiap menghadapi laga melawan Tanzania dalam laga uji coba. Tak cuma pengamanan dari hotel, PSSI juga meminta bantuan kepolisian untuk mengawal Rizky Ridho dan kawan-kawan yang sedang berkumpul untuk bersiap menghadapi laga melawan Tanzania dalam laga uji tanding dan duel menghadapi Irak serta Filipina dalam rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamanan hotel yang lebih ketat adalah permintaan Erick lantaran ingin menjaga privasi para pemain. Ini adalah permintaan dari Pak Erick Thohir karena beliau melihat itu sebagai hal yang sangat penting. Dulu juga waktu timnas Argentina datang ke sini, kita punya standar yang sama. Itu dari pengalaman timnya Pak Erick yang dari Inter Milan dan digunakan untuk timnas Argentina. Tapi sekarang gak seketat itu, tapi untuk sekelas timnas Indonesia mudah-mudahan lebih baik sehingga mereka bisa beristirahat lebih baik. Jadi bekerja sama dengan kawan hotel dan kepolisian, ujar Arya. Selain itu, Arya juga mengakui pengalaman dari beberapa laga tandang sebelumnya juga membuat PSSI memutuskan menggandakan keamanan. Memang kita sekarang memperketat pengamanan timnas.
Ini dari pengalaman yang sebelumnya banyak keluhan dan sebagainya, terangnya. Ini alasan Nathan Choaon ogah tendang penalti. Pemain timnas Indonesia U23 Ramadan Sananta mengungkap alasan rekan setimnya Nathan Choaon ogah ambil tendangan penalti. Sempat menjadi sorotan ketika Nathan tidak terlihat saat babak adu penalti antara Indonesia versus Korea Selatan di Piala Asia U23. Lantas, apa yang melatar belakangi Nathan tidak ambil bagian? Padahal pemain berdarah Belanda itu memiliki kemampuan dalam mengeksekusi bola mati. Sebagai informasi, dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional atau IFAB, saat terjadinya adu penalti dan salah satu tim hanya bermain dengan 10 orang akibat kartu merah, maka tim lawan harus mengurangi jumlah penendangnya. Adapun dalam pertandingan saat itu, Korea Selatan kehilangan satu pemainnya pada menit ke-69. Pada momen tersebut, Ramadan Sananta mengungkap bahwa Nathan tidak mau mengambil penalti. Dia sempat bertanya pada Nathan apa alasannya. Lebih lanjut, Sananta mengungkap saat itu Nathan menjawab dirinya belum siap dan tidak terbiasa melakukan tendangan dari titik penalti. Nathan memang gak mau setiap diminta ambil penalti. Itu sebabnya saat lawan Korea, Nathan yang dikeluarkan karena dia memang gak siap. Ujar Sananta di YouTube Sport 77 Official, dilihat Selasa 28 Mei 2024. Bukan cuma itu, kepada Sananta, Nathan juga mengaku dirinya tidak bagus melakukan penalti. Itulah sebabnya ia lebih memilih untuk mundur. Saya nggak pernah bagus kalau ambil tendangan penalti, dia bilang, pungkas Sananta. Marten Paes terancam gagal, Cyrus Margono jadi opsi lain. Marten Paes belum jelas. Sinteyong berani panggil Cyrus Margono untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong memanggil 22 pemain untuk laga melawan Irak dan Filipina. Jumlah ini terhitung kecil, mengingat Sinteyong biasanya menyertakan 26-28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan bersama skuad Garuda. Namun Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengatakan bakal ada penambahan 2 pemain. Banyak netizen yang menilai 2 pemain itu adalah Marten Paes dan Calvin Verdong. Marten Paes sedang menunggu hasil sidang Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS untuk memastikan keabsahannya memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya hingga kini belum ada tanda-tanda hasil CAS terkait Marten Paes segera keluar.